فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحا بحجة سراه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وشارح نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدارين. Kotor di sini obatnya dari mana nggak apa-apa deh, aja tuh. Ya jadi kotor saya bersih, berarti kalau mau bersih saya dari mana ya udah bersih, saya sudah membersihkan dan jadi apa? Cina nilai agama malah bilang besar. Waqadima dan Waqadima dan mendatangi. Waqadima dan mendatangi alaihi kepada kanjeng Nabi. Alaihi kepada kanjeng Nabi. Baru ruang eksplorasi di mana Fisalisati pada tahun ketiga. Fisalisati pada tahun yang ketiga. Fisalisati pada tahun yang ketiga. Menerima bahasa, tapi juga mereka juga ekspresif. Siapa sab'una 70. Jadi kalau ruangnya terlalu Siapa sab'una 70 orang. dia ruang eksplorasi. Belajar satu sama lain. Aw wa khamsatun. Aw wa khamsatun. Hah? Aw wa salasatun. Aw wa salasatun atau 73. Wamro'atani dan 2 perempuan. Wamro'atani dan 2 perempuan. Minal qabailil ausiyati dari suku Aus. Dari kabilah Aus. Wal khazrajiyati dan suku Khazraj. Wal khazrajiyati dan suku Khazraj. Fabaya'u dan bai'at siapa Aus dan Khazraj. Fabaya'u dan adalah niat dan sudut pandang. Bersumpah siapa mereka hu kepada kanjeng Nabi. Hu kepada kanjeng Nabi. Karena dengan kacamata yang tepat. Wa ammara. Wa ammara. Wa ammara dan memimpin. Benar? Wa ammara dan memimpin alaihim kepada mereka kaum Aus dan Khazraj. Siapa? Isnai asyara. Isnai asyara. Tapi ya itu ada sendiri walaupun kita bisa menahan diri untuk baca buatnya gitu ya. Jadi kita harus bisa kalau diartikan wanita itu adalah wanita. Jika kita percaya bahwa anak-anak adalah calon pemimpin masa depan, maka setiap tindakan kelas itu memberikan kepercayaan. Yang dipercaya dia hadir karena kita ada pika sebelah, ada sisi cuningin misalkan dan saya ya Atau begini. Wa ammara dan memerintahkan siapa Nabi. Wa ammara dan memerintahkan siapa Nabi alaihim kepada mereka. Isnai asyara akan 12 naqiban akan pemimpin. Apanya naqiban pemimpin? Jaha jihatan. Jaha jihatan.
Jahajihatan. Jangan melihat anak yang nakal, ngomong dan sebagainya. Dan kemudiannya Jahajihatan. regulasi emosionalnya. Akan Kalau misalkan cepat berarti dia belajar keluarga. tapi keberaniannya jangan ditahan karena itu modalnya. Atau Jadi kenapa? Ya, pimpinan, ya, atau pimpinan. di tingkat SD atau SMP seringkali kita terjebak Sarahu. Sarahu tegasnya, hah? Surahu. Akan kurikulum yang baru yang menyenangkan, tapi cara pikir kita masih cara yang lama kan. Mau ganti kurikulum apapun, cara berpikir Surahu. kita adalah kurikulum itu sesuatu yang mengembangkan Surahu akan pimpinan, akan pemimpin, kepala, pemerintahannya. akan kepala-kepala, Apa esensinya apa? Fokus akan kepala-kepala. bagaimana tingkat perkembangan anak ini. Bagi PDIP, Fahajaru maka hijrah paradigma yang siapa kaum muhajirin lalu akan tumbuh ilaihim kepada mereka, ilaihim kepada Ansor, min Makkah dari kota Mekah, akan terlihat gelap dan kurang. Coba aja tuh. Dzul millatil islamiyati, yang mempunyai agama Islam, yang mempunyai agama Islam. Wa faraqu, Ya, ya nggak sih? dan meninggalkan siapa sahabat. Geser. Wa faraqu, dan meninggalkan siapa para sahabat. Al-awtana, akan tanah air. Nah, dia masih Rogbatan, karena ingin, karena arah-arah ingin, karena senang, karena senang. panas kacamata lama, cara berpikir Fima, terhadap apa? baru dengan cara berpikir kasih sayang. Uidda, Kasih sayang uidda yang dijanjikan, besar, hati ya. uidda yang dijanjikan. Liman kepada orang, Awalnya emosi liman kepada orang. Hajaro yang hijrah siapa man, hajaro yang pindah siapa man. Al kufro, dari kekufuran, al kufro, dari kekufuran. Wana'a, dan menjauh, wana'a, dan menjauh siapa man, wana'a, dan menjauh siapa man. Wanawahu, betul? Wanawahu, tidak. jadi paradigma berpikir Dan menjauh siapa man, hu akan kekufuran, kalau hu akan kekufuran. dan lihat anak-anak tua gede kecil. Ya, kalau paradigma Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, thalabatul ilim, kalau kita melihat itu seperti pengantin Illustrator of Science. Terus pemahaman menurut Thomas Kuhn, pengetahuan bergerak dari sebuah siklus, kita sampai kepada ya. apa nih? Kita lihat dulu pra-science. Wa qadima alaihi fil aami tsalis. Jadi pada kesempatan yang kemarin sudah kita bahas tentang Banyak teori orang-orang yang ada di sekitar Arab, ya di sekitar Jazirah Arab itu ketika musim haji banyak melaksanakan ibadah haji, termasuk yang ada dari kota Madinah yang dahulu namanya apa? Yathrib, atau nama lain apa? Thayyibah. Apa namanya?
Thayyibah. Nama Thayyibah itu nama yang disebutkan ketika peristiwa Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya itu, nah Thayyibah termasuk dari orang-orang yang ada di Yathrib itu ketika musim haji mereka mengunjungi Makkah. Mereka berziarah ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka momen disitulah ya Kanjeng Nabi mendeklarasikan sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Nah, kemudian gelombang dari musim ya, tiap tahun pokoknya ketika Kanjeng Nabi sudah diangkat menjadi benar Rasul, ketika musim haji beliau berdiplomasi mengajak para suku-suku yang datang untuk berkunjung, untuk berziarah, untuk melaksanakan ibadah haji ketika itu mengenalkan Islam kepada mereka ya, dan memproklamirkan diri dan mendeklarasikan diri sebagai Rasulullah. Itu dia. Nah, kemudian juga pada periode pertama berapa orang? Hah? Berapa? 6 orang. Ya, gelombang pertama 6 orang. Dari Yathrib, dari Madinah 6 orang untuk melaksanakan ibadah haji dan beriman kepada Kanjeng Nabi. Nah, kemudian terus musim haji berikutnya juga banyak yang beriman. Termasuk yang dijelaskan di sini dalam ibarahnya wa qadima alaihi fil 'ami tsalis sab'una aw khamsatun aw salasatun aw wamra'atani minal qabail. Kalau di sini nih ya sab'una aw wa khamsatun gitu. Ya. Ketika tahun ketiga pada musim haji itu Kanjeng Nabi didatangi oleh 70 orang. Bahkan ada yang mengatakan 73. Ya, 73 orang. Ada lagi yang mengatakan 75. Wa mra'atani dan 2 perempuan. Ya, ketika tahun keberapa tuh? Tahun ketiga pada musim haji. Wa mra'atani dan 2 perempuan dari mana? Dari golongan minal qabailil ausiyati wal khazrajiyati, dari suku apa? Aus dan Khazraj. Ingat, suku Aus dan Khazraj itu adalah 2 suku yang terbesar. Ya. Jadi di Madinah itu ada 2 suku yang terbesar. Jangan ngobrol, Ada 2 suku yang terbesar. Aus dan ini musuh bebuyutan. Jadi kadang-kadang kalau lagi ada sesuatu konflik, misalnya ada salah paham atau apa ya, langsung perang. Jadi musuh bebuyutan ini Aus dan Khazraj. Nah, banyak juga ada suku lagi yang lainnya. Ya, banyak suku yang lainnya. Dan ketika tahun ketiga musim haji 73 orang ditambah 2 orang perempuan, 73 laki-laki atau 75 laki-laki ditambah 2 perempuan dari golongan atau dari suku Aus dan suku Khazraj itu mendatangi Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada 6 orang yang sudah masuk Islam. Nah, sehingga kemudian mendatangi Kanjeng Nabi dan berbaiat, artinya masuk Islam. Baiat itu apa? Menyatakan diri beriman kepada Allah dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah atau utusan Allah. Gitu maksudnya. Fabaya'uhu wa ammara alaihim 12 naqiban. Dan juga Kanjeng Nabi mendaulat. Ammar itu mendaulat, artinya membuat pemimpin. Jadi pemimpin siapa nih? Amirnya siapa? Ya, amirnya siapa? Itu 12 orang yang terpandang dari 73 itu. Ya.
12 orang dari 73 laki-laki tersebut dari suku Aus dan Khazraj. Kemudian Kanjeng Nabi mengangkat mengangkat amir, ya, mengangkat pemimpin lah, pengganti. Tadi boleh masuk ini kan belum panas. Gitu. Atau Ya, posisinya panasnya ada berapa? ya, mengangkat berapa orang katanya 12. Apanya naqiban jahajihatan. Jahajihatan itu satu kalimat ya. Jahajihatan. Betul nggak? Jahajihatan satu kalimat itu, bukan ini kagak pugu ya ngajinya ya. Hah? Coba lagi. Kedengeran nggak? Jadi menemukanlah cara nyoplok. Fabaya'uhu dan berbaiat, bersumpah ya, dan apa melakukan sumpah setia baiat. Artinya masuk, menyatakan diri masuk Islam dengan menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Fahajaru ilaihim. Kemudian gelombang pertama hijrah. Ya, gelombang, karena hijrah itu terdiri dari beberapa gelombang. Pertama, Kanjeng Nabi ketika sentimen, ketika gangguan yang diberikan oleh kaum Quraisy yang menentang, memusuhi Kanjeng Nabi itu, yang memusuhi Kanjeng Nabi itu, kemudian Kanjeng Nabi berinisiatif untuk melaksanakan hijrah. Sudahlah, kalau emang di sini kita tidak diterima, maka silakan, ayo hijrah dulu. Hijrah, yaitu yang pertama ke Habasyah. Ada lagi, kemudian Kanjeng Nabi juga melaksanakan hijrah kemana? Ke Taif, atau yang disebut dengan Taif. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah ada orang-orang Islam yang ada di Yathrib, kemudian Kanjeng Nabi setelah tahun ketiga tersebut dari musim haji tersebut, Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah itu untuk melaksanakan hijrah. Ayo hijrah dulu yang pertama. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan trip pertama, jadi sudah terlebih dahulu. Makanya ketika Kanjeng Nabi hijrah, ya, Kanjeng Nabi itu disambut dengan antusias, bener nggak? Ya, tola'al badru alaina. Jadi, nah, dari mana? Ya, dari kota Mekah hijrahnya. Wa farakul autan, dan meninggalkan, ya, berpisah dengan tanah air, yaitu kota Mekah. Apa sih tujuannya meninggalkan tanah air, tanah tercintanya, ya, tanah tumpah daratannya? Apalah? Rogbatan fima uidda liman hajar, ya, yaitu karena seneng dengan apa yang telah dijanjikan, apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berhijrah, bagi orang yang pindah. Gitu, orang yang pindah atau orang yang hijrah. Makanya makna hijrah, esensi daripada hijrah untuk sekarang bukan hanya pindah secara fisik, tapi pindah secara nilai. Dan juga ketika hijrah yang dilakukan oleh orang-orang sahabat, oleh para sahabat ketika itu, pindah dari kekufuran menuju ke mana? Keimanan. Pindah dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan. Gitu. Ya. Nah, bagi kita sekarang pindah dari hal yang buruk, pindah dari hal yang buruk kepada hal yang baik, itu namanya hijrah. Seperti kemarin kita malas-malasan, sekarang lebih getol, itu hijrah juga. Gitu. Maka itu akan diberikan reward, diberikan pahala yang sangat besar bagi orang yang melaksanakan hijrah. Jadi orang-orang Mekah ketika itu rela meninggalkan tanah kelahirannya, kota Mekah itu, karena apa? Karena pahala yang didapatkan
sungguh sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan hijrah tersebut. Saya di situ. Liman hajaral kufra wa nawah, ya, dan menjauh, itu meninggalkan. Ya, secara apa? Kayak kita sekarang hijrah dari kampung kita. Hijrah dari kampung kita apa? Meninggalkan kampung kelahiran kita demi satu cita-cita, demi satu tujuan, ya, yaitu mencari ilmu. Gitu. Secara natural, secara manusiawi kita berat meninggalkan saudara kita, meninggalkan orang tua kita meninggalkan adik dan kakak kita, meninggalkan teman-teman kita, meninggalkan kampung halaman kita, yang dimana kita bisa enak kalau di kampung, enak di rumah, ya. Tapi karena fadilah, karena keutamaan, karena keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada talibul ilm, kepada orang yang mencari ilmu, orang yang menuntut ilmu, apalagi yang dituntutnya itu adalah ilmu Al-Quran, sampai kepada menjadi hamatul Quran, menjadi hafizul Quran, menjadi penjaga Al-Quran. Keistimewaannya yang Allah berikan sangat luar biasa. Ya, orang yang hafiz Al-Quran, orang yang sedang dalam keadaan talabul ilm, sebagai santri, sebagai pelajar, sebagai orang yang selalu ngaji, setiap saat ketika kita melangkahkan kaki kita di pondok, di tempat ilmu ini, kita sudah dicatat menjadi orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Masya Allah, itu pahalanya itu, ya, pahalanya. Bahkan orang yang misalnya, mohon maaf, ya, meninggal dalam keadaan sedang belajar, meninggalnya mati syahid, ya, disebutnya syahid akhirah, itu, masya Allah, ya. Belajar seusia kita meninggal, kita lagi belajar, meninggal, kita sudah dicatat sebagai mati yang syahid. Cuma syahidnya kalau menurut kita Fathul Mu'in namanya syahid akhirat. Akhir maksudnya apa? Kalau syahid yang benar-benar syahid, misalnya perang menegakkan agama Islam, ya enggak dipandiin lagi. Misalnya gugur kayak pahlawan-pahlawan dulu, kayak syuhada Badar, syuhada Uhud. Ya, mereka ketika sudah meninggal sudah cuma langsung disolatkin, langsung dikubur. Jadi enggak dipandiin, enggak dikafanin, enggak udah seadanya seperti itu. Tapi kalau yang kita ya sebagai thalabatul ilm kemudian meninggal dunia, tetap ya upaya kewajiban harus dipenuhi, ya, dipandiin, dikafanin, segala macam, sholatin gitu. Paham ya? Itulah makanya ini juga posisi kita juga itu termasuk orang yang hijrah. Itu hijrah dari nilai nilai yang tadinya kita belum tahu, bacaan Al-Quran, tahsin Al-Quran kita belum tahu, makharijul huruf belum tahu, sifatul huruf belum tahu, sekarang kita tahu. Jadi hijrah dari yang belum tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah, diberikan kesemangatan, dijadikan mendapatkan ilmu yang barokah, dan dijadikan menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Dan semua mudah-mudahan menjadi hamatul Quran yang menjadi wa maknan wa amalan. Al-Fatihah.